Gadis 18 tahun yang hampir akhir trimester pertama ditemukan tewas di mobil dengan luka tembak di kepala. Polisi melacak pembunuhnya. Pelaku adalah ayah dari anak yang dikandungnya, namun ia juga punya rahasia yang menurut polisi memotivasinya membunuh. Insta-dalan Inside the Crime dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Kami di Florida untuk kasus ini dan mendapat surat perintah penangkapan dengan banyak detail. Pria yang dituduh kejahatan ini melakukannya karena tak ingin punya anak lagi, terutama dengan wanita yang bukan pacarnya. Kailin Fango, 18 tahun, sedang hamil 3 bulan anak kedua saat ditemukan tewas di mobilnya. Pada 11 November 2022, petugas kepolisian Sanford sedang patroli rutin. Namun ketika seorang petugas melihat sebuah mobil di tempat parkir Coastline Park, para petugas menyadari bahwa mobil Nissan berwarna abu-abu itu masih menyala. Menurut laporan Syarikai, ada embun di kaca depan. Semua jendela mobil tertutup kecuali jendela di sisi pengemudi. Mereka juga melihat ada darah. Petugas mencatat bahwa ada darah di tanah di sebelah pintu penumpang belakang sisi pengemudi dan darah di bagian luar pintu sisi pengemudi. Di dalam Nissan ditemukan tubuh Kailin tak bernyawa dengan darah menetes dari kepala, menurut laporan petugas. Kursinya disandarkan ke belakang. Sebuah tas kecil tergeletak di lantai penumpang. Ponselnya masih ada di dalam mobil, jadi ini tampaknya bukan perampokan. Barang pribadi masih ada di mobil. Petugas juga menemukan satu selongsong peluru 9 mm di dekat mobil. Saat teknisi tempat kejadian perkara mengumpulkan barang bukti, teman Kailin, Simone, datang. Simone memberitahu petugas bahwa dia melacak Kailin ke sana melalui aplikasi Find My iPhone setelah dia tidak mendengar kabar darinya. Dia memberitahu petugas bahwa Kailin seharusnya bertemu dengannya. Kutipan, ayah dari anak kedua. Simone menunjukkan identitas Donovan Faison, 21, kepada petugas. Menurut petugas, Simone menyampaikannya saat wawancara. Kailin pergi ke Taman Coastline untuk bertemu Donovan yang ingin bicara dengannya. Masalahnya Donovan sudah punya pacar selain Kailin. Polisi mengatakan beberapa hari sebelum dibunuh, Kailin memberitahu pacar Donovan soal kehamilannya lewat Instagram. Jadi Donovan menghubungi Kailin melalui panggilan video, tapi Kailin memblokirnya. Lalu dia menemukan cara untuk mengirim pesan kepadanya bahwa dia ingin berbicara. Penyelidik menyatakan obrolan grup sebelum pembunuhan menunjukkan Caitlin mengirim tangkapan layar Instagram Donovan ke teman-temannya. Dia bilang, kita bisa bicara, tapi aku tidak mau berdebat. Simone setuju ponselnya diperiksa. Polisi menyebut banyak tangkapan layar dari Kailin yang membuktikan Donovan tahu. Kailin hamil. Dia menawarkan membelikan Kailin pil plan B karena tak ingin anak lagi. Pesan Kailin menunjukkan kecemasannya bertemu Donovan dan ia memberitahukannya pada teman-teman. Aku raus karena rencana Adia kirim pesan ke dirinya sendiri gagal. Jadi apa yang dia coba lakukan sekarang? Membingungkan kan? Namun Simone menyebut Kailin dan Donovan sudah bertemu seminggu lalu. Dan saat pertemuan itu Donovan mengambil ponsel Kailin dan menghapus pesan-pesan di antara mereka, lalu mengirim pesan ke dirinya sendiri dari akun Instagram Kailin yang mengatakan bahwa bayinya bukan miliknya. Bukan milik Donovan. Penyelidik juga mewawancarai ayah anak pertama Kailin. Dia memberitahu polisi bahwa pada 11 November Caitlin mengantar putra mereka ke apartemennya dan terlihat terburu-buru. Dia berkata aneh, semoga aku tidak dipukul di perut. Dia tidak tahu dengan siapa Kailin bertemu atau apa yang dibicarakan. Tapi net adalah pernyataan yang aneh untuk diucapkan karena hanya beberapa jam kemudian dia sudah meninggal. Saat penyelidik menggeledah rumah Donovan, dia awalnya mengaku ingin membersihkan nama. Menurut surat perintah penangkapan, Donovan mengatakan kepada penyelidik bahwa hubungannya dengan Kailin hanya sebatas seksual. Dia bilang hari pembunuhan, dia kerja ke rumah ibunya, lalu sudah di rumah jam 8.30 malam. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia tetap di rumah bersama bayi mereka yang baru berusia 1 bulan agar pacarnya bisa pergi ke klub di Orlando. Donovan mengatakan dia mengenal Kailin melalui Instagram. Dia mengaku terakhir berkomunikasi dengannya sekitar awal Oktober atau September. Haruskah kamu ada malam itu? Aku sebenarnya tidak, tapi kamu tak tahu aku tak hadir. Bahkan, kita jarang bicara. Meskipun Candice tampak tadi bahwa Kailin sedang hamil, dia tidak percaya bahwa bayi itu adalah anaknya. Dia mengakui bahwa dia sempat menyebutkan soal aborsi kepada Kailin karena dia tidak ingin punya bayi lagi. Dia mengonfirmasi ke penyelidik bahwa Kailin memberitahu pacarnya soal kehamilan, lalu dia menghapus semua pesan dengan Kailin demi menghormati pacarnya. Donovan bilang dia belum pernah ke Taman Coastline sejak kecil meski ibunya tinggal dekat taman itu. Ketika dia ditanya mengapa orang-orang terus menyebut namanya dalam penyelidikan, Donovan mengaku dia tidak tahu alasannya. Lalu dia mengatakan kepada petugas bahwa dia tidak ingin berbicara dengan mereka lagi. Meski mengaku tadi taman dan belum bicara dengan Kailin, Donovan tetap tidak banyak membantu penyelidikan. Dia tidak mau lagi berbicara dengan petugas, dia tidak mau memberikan kode sandi ponselnya, dan dia juga tidak mau memberikan alamat ibunya kepada mereka.
Petugas mendapat surat perintah geledah ponsel. Teman-teman Kailin membenarkan pernyataan Simone ke petugas. Salah satu teman memberi info ke penyidik. Kailin memberitahu Donovan bahwa dia hamil dan Donovan menyarankan aborsi. Teman itu mengatakan pada petugas bahwa Kailin tidak berbicara dengan pria lain saat berbicara dengan Donovan. Teman lain mengatakan pada penyelidik bahwa Kailin dan Donovan bertengkar soal kehamilannya karena Donovan ingin dia aborsi. Pada 7 Desember 2022, detektif menerima laporan dari ponsel Donovan. Pesan teks dari tanggal 8 November tahun itu, yang berarti hanya beberapa hari sebelum pembunuhan Kailin, Donovan mengirim pesan ini kepada temannya Woody. Bro, dia baru saja mengirimiku foto hitam putih di dokter. Tunggu sampai aku dapatkan itu. Itu untuk dia. Aku bilang sama kamu, ini benar-benar bikin aku emosi. Demi makam saudaraku, aku berusaha menghapus dia. Aku nggak akan kasih ampun. Saat Kaitin dibunuh, pacar Donovan mengirim pesan di Instagram. Kenapa lokasimu nggak aktif? Oh, ponselmu mati. Laugh out loud, aneh banget bro. Kamu di mana? Pada 12 November, Donovan menutupi jejaknya. Dia memposting di Instagram sedang di Virginia. Tapi polisi bilang itu foto lama, berstempel Februari. Kemudian dia mencari cara menghapus riwayat lokasi, menghapus riwayat di pengaturan, dan alamat IP di iPhone. Pada tanggal 15 November dia mencari. Jika ponsel Anda dimatikan, apakah alamat IP Anda masih bisa dilacak? Donovan hanya bisa lolos untuk sementara waktu saja. 10 bulan setelah Kailin dibunuh, ia ditangkap dan didakwa 2 pembunuhan berat untuk Kailin dan anaknya yang belum lahir. Namun pada saat dia diadili, tuduhan itu ditingkatkan menjadi pembunuhan tingkat pertama. Dia diadili tahun ini dan jaksa menuntut hukuman mati. Terdakwa memikirkannya. Dia merancang sebuah rencana untuk membunuh korban yang tidak bersalah. Dia melaksanakan rencana itu dengan darah dingin. Tapi setidaknya Anda hanya punya bukti tentang pria yang berselingkuh dan mungkin tak ingin punya anak lagi. Ya, tidak ada bukti dia berada di dalam mobil, tidak ada bukti dia datang dari depan, tidak ada bukti dia meraih tas, tidak ada bukti dia yang menarik pelatunya. Pada 27 Oktober, juri Seminole County menyatakan pria 23 tahun itu bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Pembunuhan berencana dengan senjata api hingga tewas. Pembunuhan janin akibat cedera ibu dengan senjata api yang berujung kematian serta pembobolan kendaraan dengan kekerasan bersenjata api yang juga menyebabkan kematian, kami menyatakan terdakwa bersalah, bukan pembunuhan tingkat pertama. Kasus ini belum selesai dan kini masuk tahap penjatuhan hukuman karena jaksa menuntut hukuman mati. Juri di Florida tak harus bulat jika merekomendasikan hukuman mati. Sejak 2023 hukuman mati cukup dipilih 8 dari 12 juri cukup mayoritas super. Sekarang saya bersama mantan jaksa Palm Beach County, Dave Ehrenberg, yang hari ini di studio Law and Crime. Dave, terima kasih sudah datang hari ini. Saya sangat menghargainya. Begitu Anda terkejut jaksa menuntut hukuman mati dalam kasus ini? Oh, sama sekali tidak. Ya. Karena the perms and the swing konservatif negara bagian, dan sini ada beberapa faktor di sini yang memenuhi syarat untuk hukuman mati. Anda tak bisa bilang saya tak suka orang itu lalu menuntut hukuman mati. Indeed, sesuai hukum Florida, Anda harus memiliki ada pembirat sesuai undang-undang tertentu. Apakah itu dilakukan secara dingin, penuh perhitungan, dan direncanakan? Memang terlihat seperti itu. Apakah ada tindak pidana lain? Di sini bisa saja melibatkan perampokan. Kamu masuk mobil orang, terjadi perampokan, lalu berurusan dengan anak yang belum lahir. Jadi, ini adalah 3 kemungkinan di mana jaksa penuntut bisa berpegang untuk mendapatkan hukuman mati dalam kasus ini. Aspek apa dari kasus ini yang paling mengejutkan bagimu? Ada banyak aspeknya. Salah satunya dia berselingkuh dari pacarnya. Wanita itu hamil, lalu dia bilang, oh kamu harus aborsi. Dia tidak melakukannya dan akhirnya dia ditemukan meninggal. Atau apakah karena dia merencanakan ini? Dari apa yang aku lihat di surat penangkapan, semua pencarian ini memberitahu teman dan pacar, lalu mematikan ponselnya. Menurutmu bagian apa yang paling mengejutkan dari kasus ini? Dia saya mengatakan bagian yang seharusnya tidak diucapkan dengan lantang. Dalam pesan teksnya kepada teman-temannya, dia dengan jelas mengatakan apa yang akan dia lakukan. Dia bilang dia akan menghapus dia dari hidupnya. Ya, dia sebenarnya tidak sedang membicarakan sebuah foto. Dan sebenarnya perasaan bahwa kamu bisa membunuh seseorang, membicarakannya secara terbuka, dan hanya meninggalkan mayatnya di dalam mobil. Dan berpikir bahwa ponsel yang kamu miliki tidak akan menjadi alat pelacak. Bahwa kami tidak punya teknologi untuk melacaknya kembali ke kamu. Yang mengejutkan saya, prosesnya memakan waktu 10 bulan. Saya juga sangat kaget dengan itu. Biasanya ketika seorang wanita muda seperti itu dibunuh, dan jelas ini adalah kasus pembunuhan, maka Anda akan melihat apakah dia sedang hamil dan siapa ayahnya. Ini masalah rumah tangga. Itu yang Anda cari. Pertama, adakah pacar, suami, atau seseorang
Itulah sebabnya di sini ada seseorang dengan kemampuan, motif, dan kesempatan. Karena itu saya cukup terkejut. Betul 10 bulan. Tapi saya para penegak hukum dan jaksa ingin memastikan bukti mereka terhadap pria ini benar-benar kuat. Dan tidak ada kemungkinan kesalahan dari penegak hukum yang akan membuatnya bebas. Dan apakah kamu terkejut kasus ini baru diadili tahun ini? Sebagai Bukan lebih cepat disidangkan? faktanya, itu butuh 10 bulan. Kasus hukuman mati tidak memakan waktu lama. Menuntut hukuman mati membuat proses lebih lambat karena itu hukuman terberat dan harus dipastikan semuanya benar. Ada ahli yang harus didatangkan dan persidangan dibagi 2 tahap. Pertama sudah tahap pembuktian bersalah, lalu ada tahap penentuan hukuman, dan sekarang kita hampir sampai di tahap penentuan hukuman. Jadi semuanya bisa jauh lebih cepat, jauh lebih mudah jika Anda hanya menuntut hukuman penjara seumur hidup. Kantor ini ingin hukuman mati. Menurut saya itu keputusan tepat. Satu lagi, Anda tahu soal di Florida? Meskipun Anda harus membuktikan setidaknya satu faktor pemberat di luar keraguan yang wajar secara bulat di depan juri. Tetapi suara sebenarnya dari para juri hanya perlu 8/4. Ya. Yang merupakan beban terendah di negara ini. Saya heran apakah itu akan dianggap konstitusional jika dibawa ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Menurut Anda, mungkinkah itu terjadi mengingat ini daerah konservatif di Seminole County, Florida? Saya tahu kata kita biarkan mengingat waktu keputusan apel itu keluar. Menurut saya, apakah dia tak bisa dihukum mati? Di Seminole County? Ya, wow. Mungkin kalau itu di daerah selatan, yaitu Orange County, mungkin tidak. Ya, tapi Anda tidak perlu sebanyak dulu saat sekarang hanya 8/4. Dulu ketika harus bulat suara, sangat sulit untuk mendapatkan hukuman mati dimanapun, bahkan di daerah konservatif sekalipun. Tapi 8/4 adalah standar terendah di negara ini. Dan karena itu, jika keputusan 8/4, maka kamu bisa yakin akan hal itu. Terdakwa akan membawa kasus ini ke Mahkamah Agung Amerika Serikat beralasan ini melanggar amandemen ke-8 yang melarang hukuman kejam dan tidak biasa. Menurut saya, 10/2 sudah kuat. Saya hanya tidak tahu apa yang akan dilakukan pengadilan jika hasilnya kembali menjadi 8/4 atau bahkan 9/3. Serta menurut Anda dari apakah pembela akan mengajukan faktor-faktor yang meringankan? Menurut Anda, apa yang mungkin bisa mempengaruhi seorang juri untuk memilih menolak hukuman mati? Apakah menurut Anda itu karena kehidupan rumah tangga yang bermasalah? Menurut Anda, apa lagi yang bisa menjadi alasannya? Itu keuntungan pihak pembela, sedangkan jaksa hanya bisa mengajukan faktor pemberat sesuai undang-undang. Pihak pembela bisa mengangkat apa saja. Oke, ibunya tidak cukup mencintainya. Anda ingat pembantaian Parkland? Saya tidak menyebutkan nama pembunuh itu karena dia tidak pantas disebut. Setuju. Dia lolos dari hukuman mati dengan hasil 9/3. Karena kasus itu, Florida menurunkan standar jadi 8/4. Tapi kamu ingat, mereka membicarakan bagaimana ibunya merokok di hutan di dalam kandungan saat dia masih di kandungan. Mereka merokok, ibunya merokok saat sedang hamil. Kamu bisa mengangkat hal seperti itu, seolah membenarkan. Misal, beri dia keringanan karena ibunya merokok saat hamil. Jadi mereka yang akan mengangkat apa saja dan segalanya, mereka akan membicarakan kesehatan mentalnya dan kehidupan rumah tangganya, mereka akan membicarakan itu juga. Jika di ayah di tempat lain, saya tak tahu nih apakah punya anak lain. Mereka juga akan mencoba menyentuh hati juri. Dulu kamu hanya perlu menemukan 1 juri, tapi sekarang kamu harus menemukan 5 ya. Sebagai mantan jaksa negara bagian Palm Beach County, seberapa sulit membuat keputusan itu, saya yakin itu bukan keputusan mudah. Justru jika kamu akan part-time, saya bakal menuntut hukuman paling berat. Dan itu adalah hukuman mati. Itu keputusan tersulit karena sangat serius, menyangkut hidup dan mati. Hanya sedikit pekerjaan pemerintah seperti ini. Saya tidak bisa memikirkan pekerjaan lain di mana kamu benar-benar punya kekuasaan atas hidup dan mati seseorang. Tapi buat sebenarnya, nggak juga bisa mencuruk karena meskipun kamu menuntutnya, keputusan itu tetap ada di tangan juri. Jadi kamu memang menganggapnya serius karena itu memperlambat segalanya dan memicu banyak hal yang berbeda. Dan kamu juga harus hesitate karena kamu tidak mendapat kesempatan kedua jika kamu salah. Jadi kamu harus memastikan itu untuk kasus yang tepat dan bukti yang benar. Tapi kalau faktor pemberat hukum ada, kamu harus melakukannya sekarang. Setiap kira-kira aku melakukan duanya dengan keras berbeda di wilayah hukum saya di Palm Beach County. Ya, kami punya sebuah komite dan komite itu memberi saya saran. Dan saya ingat ketika saya pertama kali terpilih menjadi jaksa negara bagian, saya memiliki komite yang terdiri dari semua jaksa pembunuhan terbaik dan semua jaksa paling berpengalaman. Mereka memutuskan yang tidak menuntut hukuman mati dalam kasus itu. Hasilnya 8-0 oleh komite berisi 8 orang. Jadi saya bisa nggak, oke, selanjutnya ya, dan mereka melihat saya dan menatap saya seperti apa. Mereka bilang itu keputusan Anda. Ya. Oh, jadi mereka hanya memberi saran. Pada akhirnya, itu keputusan jaksa negara bagian. Itu sebabnya kami di puncak rantai makanan, karena harus membuat keputusan besar.
Dan sekali lagi, aku tidak bisa membayangkan kamu menganggap itu dengan santai sama sekali. Ya, kita juga akan melihat bagaimana ini terus berkembang karena kita tahu bahwa juri akan membuat keputusan itu sangat-sangat segera. Dave Ehrenberg, terima kasih banyak atas waktumu. Senang bisa bertemu langsung di New York. Terima kasih sudah datang hari ini. Senang sekali bisa bersamamu, Elizabeth Milner. Instruktur penegak hukum Sonny Slaughter juga hadir secara virtual. Terima kasih, Sonny. Apa reaksimu terhadap kasus ini? Maksudku, ini benar-benar pembunuhan yang brutal, menembak seorang wanita muda yang sedang hamil di kepala dan hanya meninggalkan tubuhnya di sana untuk mati. Terima kasih atas undangannya, seperti biasa. Saya benar-benar, sayangnya, percakapan kita tidak pernah membahas hal-hal yang menyenangkan. Dan kasus yang satu ini adalah salah satu kasus paling keji yang kamu tahu, pernah saya tangani. Kamu tahu, dalam beberapa minggu terakhir ini adalah tindakan kriminal yang berulang dan sangat kejam. SDSWI Kawatobos, dia cuma seorang himangga di seorang sibuk. And then mods itu dia sibuk di pasuki trimester pertama. Dan hanya dibutuhkan sebuah pesan singkat kepada ayah dari anaknya untuk mengakhiri hidupnya. Saya tidak yakin apa yang dipikirkan orang-orang tentang hubungan seperti ini dan bagaimana mereka ingin mengakhirinya. Dan mengakhiri hidup seseorang dengan menembak kepalanya saat dia sedang hamil anakmu atau anak siapapun, itu benar-benar itu adalah tanda di mana kemanusiaan kita berada, betapa rendahnya kemanusiaan kita, dan itu melampaui para penjahat. Ya, itu benar-benar itu benar-benar terlalu berat. Ya itu terlalu berat. Tahapan ini sekali ini Sarna memikirkan apa yang ditemukan para penyelidik di dalam mobilnya. Mereka melihat hasil ultrasonografi yang ada di dalam mobilnya. Dan juga kursi mobil anaknya. Kursi mobil UM di bagian belakang mobil juga. Dan dengan semua yang ditemukan penyelidik, semacam di bulan-bulan awal penyelidikan itu, menurutmu kenapa penangkapan Donovan baru terjadi hampir 10 bulan setelah Kailin dibunuh? Aku benar-benar terkejut dengan itu karena sepertinya ada banyak bukti yang memberatkannya. Menurut Skirker, itulah yang dilakukan penegak hukum ketika mereka benar melakukannya. Kita selalu ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat, tapi aku sebagai seorang instruktur, aku ingin para profesional penegak hukum benar-benar melakukan uji tuntas mereka, benar-benar memperkuat metodologi investigasi mereka. Dan apa gimana caranya? Memastikan mereka berbicara dengan semua orang, memastikan mereka memiliki segalanya, semua titik terhubung. Karena yang ingin kita lihat adalah mereka melakukan investigasi secara cepat, dan semuanya di sini sudah jelas. Dan bisa melewat sesuatu yang ternyata sangat penting. Dan membiarkan seorang terdakwa kriminal lolos dari kejahatan yang benar-benar kita yakini mereka lakukan. Tetapi kita tidak melakukan pemeriksaan yang cukup untuk memastikan bahwa mereka juga dinyatakan bersalah atas kejahatan itu. Menurutmu, adakah bagian penyelidikan yang seharusnya ditangani berbeda? Aku tidak yakin kenapa butuh waktu 10 bulan itu waktu yang sangat lama. Tapi aku memang berpikir ada bagian-bagian dari penyelidikan itu. Di mana seharusnya langsung, karena dia masih hamil, semua orang bisa segera diwawancarai untuk memastikan bahwa garis waktunya seperti dia tidak ada penampokan kasus di sistem. Dan mereka perlu memiliki bukti yang ingin mereka gunakan untuk persidangan ini. Jadi mereka benar-benar memastikan semuanya. Menurutku itu sedikit lebih lambat dari yang aku udah pikirin. Kalau mereka ini sudah melakukan apa yang perlu dilakukan, semoga saja mereka tidak melewatkan apapun dalam 10 bulan itu. Aku lebih memilih mereka berjalan pelan tapi benar daripada terburu-buru tapi salah. Ya, karena meskipun acara televisi selalu membuatnya terlihat seperti itu, kamu tahu kenyataannya tidak secepat 44 menit atau semacamnya. Syaim, sebenarnya penyelidikan seperti ini memakan waktu lama, harus diteliti satu persatu, apalagi jika ada bukti forensik digital yang harus diproses dan dikembalikan. Dan aku perhatikan saat salah satu wawancara pertama yang dilakukan Donovan dengan polisi, dia bilang kalau dia ingin pergi menjauh. Mungkin dari pacarnya, yang bisa mendengar sesuatu dan juga menyangkal bahwa dia menghamili Kailin. Namun, dia tampaknya berusaha keras menyembunyikannya. Dia mengunggah sedang di Virginia, padahal foto itu diambil beberapa bulan lalu dan dia mematikan ponselnya. Saat dia bertemu dengan Kailin di taman, dia benar-benar melakukan segala cara untuk menutupinya. Tapi apa reaksimu terhadap hal itu?
Aku terus saja menemukan bahwa pria-pria ini berselingkuh. Dan setiap kali kamu berselingkuh ini kamu tahu harus ada konsekuensi dari tindakanmu jika kamu tidak berhati-hati. Dan kenyataannya dia ingin menutupi perselingkuhan itu dan tidak ingin menyakiti pacarnya. Dia tidak memikirkan pacarnya saat itu. Kamu tahu ketika dia berselingkuh dan dia melakukan segala cara. Tapi yang kamu sadarkan hanya untuk menutupi detail hubungan itu, detail pertemuan itu dengan dia sebagai orang terakhir, seolah-olah penegak hukum tidak punya cukup keterampilan investigasi dan kemampuan. Dan sekarang ini bahkan dengan teknologi kita bisa menunjukkan bahwa kamu tidak bisa menggunakan foto dari beberapa bulan lalu atau beberapa minggu lalu yang tidak memiliki chip digital. Dan kamu tahu sih bahwa mereka tidak bisa melihat dan menentukan visual. Kamu tahu sih. Kita bisa menyelidiki, apakah kita bisa menyelidiki kondisi pada hari itu dan di mana kamu bilang kamu berada. Dan kemudian seringkali ada foto-foto lain tentang di mana kita berada, di momen-momen berbeda yang bahkan tidak kita sadari ada. Jadi fakta bahwa dia melakukan upaya sebesar itu benar-benar menunjukkan niat kriminalnya. Dan pikirannya yang ingin menutupi semuanya serta menghilangkan dirinya dari segala sesuatu yang terlibat di dalamnya. Bahkan dari segi dirinya sendiri, dia juga melakukan pencarian tentang bagaimana cara menghapus alamat IP dan di mana ponselmu akan dilacak di lokasi tertentu. Ya, dia tampaknya melakukan segala cara meski sudah bersumpah. Dia bilang dia tidak tahu kenapa orang-orang menyebut namanya dalam penyelidikan itu, bahwa dia tidak menghamili Kaylin atau hal-hal semacam itu. Namun, dia juga melakukan hal-hal sejauh itu yang cukup membingungkan. Dan teki jaksa yang menuntut hukuman mati dalam kasus ini, apakah kamu terkejut dengan itu? Maksudku, kami. Ini ada negara spesial Florida yang berarti hanya 8 juri yang harus kembali untuk memilih hukuman mati. Agar dia bisa mendapatkan hukuman mati, apa itu? Apa reaksimu terhadap hal itu? Kamu tahu, aku sebenarnya tidak pernah benar-benar mendukung hukuman mati. Tapi kemudian ada kasus-kasus dan situasi di mana menurutku ada orang-orang yang memang harus benar-benar dihilangkan dari masyarakat tanpa harus terus-menerus ada perdebatan dengan keluarga tentang kehilangan orang yang mereka cintai. Menurutku Florida memang begitu. Kamu tahu Florida. Aku tak yakin seberapa konstitusional itu. Meskipun kamu usah tahu, kita udah melihat beberapa persidangan dan aku pernah terlibat dalam kasus-kasus di mana hukuman mati telah dijatuhkan. 8 itu bukan 12 penuh. Lalu ada argumen yang mendukung, tapi aku percaya bahwa kasus ini cukup mencolok sampai kita harus melakukan sesuatu untuk memastikan bahwa ini bukan seseorang yang meninggalkan orang lain, dalam kondisi seperti ini, yang meninggalkan keluarga lain dan orang lain. Karena anak perempuan muda ini anaknya akan tumbuh tanpa seorang ibu, bahkan tanpa saudara kandung. Dan kamu tahu ada konsekuensi dari tindakan, dan inilah konsekuensinya. Saat kita merekam ini, juri belum memberi keputusan. Tapi jika kamu bisa menebak, menurutmu bagaimana? Keputusan mereka mungkin adalah bahwa mereka akan menyatakannya bersalah dan menjatuhkan hukuman mati. Ya, dan menarik juga untuk melihat bagaimana hal itu akan terus berkembang. Pertanyaan terakhir saya untukmu, Sony, apa reaksimu? Saat kita membicarakan ini, saat kita membicarakan penyelidikan, kita juga membicarakan aspek hukum dari kasus ini. Don hindsighting motif dalam kasus Nelly selalu menunjuk. Dia tidak mau punya anak lagi dan menekan Kaylin untuk aborsi. Dia baru saja, seperti yang kamu sebutkan, berada di akhir trimester pertamanya. Tapi ketika kita melihat motifnya di sini, di mana dia mengatakan, aku tidak mau punya anak. Jadi aku tidak mau punya anak lagi. Jadi aku akan membunuh ibu dari calon anakku. Apa pendapatmu tentang itu? Secara keseluruhan, itu juga hanya menunjukkan betapa dinginnya orang tersebut. Maksudku, ya orang yang tidak ingin punya anak lagi. Dia mungkin bahkan tidak meminta tunjangan anak darinya sampai harus bertindak sejauh itu. Jika itu adalah tindakan ekstrimmu, maka menurutku konsekuensinya sepadan dengan tingkat ekstrim dan kejahatan serta kekejaman dari perbuatanmu yang keji dan tidak berperasaan itu. Dia bilang dia akan menghapus dia dari foto itu. di makam saudaranya. Iya, dan itu sangat
Itu sangat menunjukkan. Iya, dan itu sangat mengerikan. Yang berarti dia tidak punya penyesalan. Dia tidak berpikir sebelumnya, tidak ada rasa sesal, tidak tahu apa-apa untuk mengucapkan kata-kata itu, untuk membicarakan makam saudaranya. Dia memang berniat dan melakukan itu. Jadi apapun yang terjadi padanya memang pantas diterima. Ini hanya karena kamu tidak mau. Jika dia tidak berselingkuh, mungkin kita tidak akan berada di sini. Tepat sekali. Aku merasa itu juga pelajaran yang membuatku berpikir, oke, Sepakatnya karena kamu mencoba bersembunyi dari pacarmu sehingga kamu membuat wanita lain hamil, atau karena kamu memang benar-benar tidak ingin punya anak lagi. Terima kasih Marbones, keduanya tetap tidak dapat dibenarkan membunuh dan menembak wanita muda tak bersalah ini. Sonny Slaughter, terima kasih atas waktu dan wawasan Anda tentang kasus ini. Saya sangat menghargainya. Saya tahu ini topik yang sangat sulit dibahas. Wah, terima kasih banyak. Dan saya juga ingin mengingatkan semua orang bahwa bulan Oktober adalah bulan kesadaran kekerasan dalam rumah tangga nasional, dan kita harus menganggap kejahatan-kejahatan ini sebagai kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan. Kita seharusnya tidak begitu, meskipun mereka mungkin tidak dihitung dalam angka-angka. Saya pikir kita setidaknya perlu mengakui betapa seriusnya apa yang terus terjadi. Tentu pada Anda sekali lagi, Sonny Slaughter, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Terima kasih. Donovan, sidang hukuman mati Fazen diperkirakan berlangsung minimal 2 hari. Jika juri menolak hukuman mati, dia tetap akan menjalani sisa hidup di penjara. Terima kasih sudah bergabung di episode Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner.